Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 reaksi gelap kelas 12 IPA 5 akan mencoba menjelaskan dan mempresentasikan informasi mengenai reaksi gelap atau yang disebut juga dengan siklus Calvin. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arkan Hidayat sebagai moderator dan juga pembicara 1. Lalu ada Sri Safitri sebagai pembicara 2, Egy Septia sebagai pembicara 3, Muntiara sebagai pembicara 4, Mugni sebagai pembicara 5, dan Latifah sebagai pembicara 6. Materi pertama, yakni dasar-dasar reaksi gelap, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi reaksi gelap yang sebenarnya, kalian perlu tahu beberapa fakta tentang karbon dulu. Yang pertama, karbon itu adalah unsur yang paling bermassa, yang paling banyak masanya di alam semesta keempat setelah hidrogen, helium, serta oksigen. Jadi karbon itu bukan hanya banyak di bumi, tapi juga banyak di seluruh penjuru alam semesta, mulai dari planet-planet lain hingga inti-inti bintang. Selanjutnya, yang kedua, karbon itu pasti selalu hadir di setiap organisme kehidupan di bumi, mulai dari organisme sederhana seperti yang uniseluler sampai ke organisme-organisme multiseluler yang rumit kayak manusia. Tuh. Karbon pasti selalu ada, baik dalam bentuk protein, asam nukleat, lipid maupun karbohidrat. Nah, kalau kita sambungkan antara adanya karbon dengan kehidupan kita sendiri, kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungannya. Dan kita bisa menanyakan pertanyaan, dari mana kita bisa dapat karbon itu? Sederhananya, ternyata karbon yang terkandung dalam tubuh kita, yang kita konsumsi juga dari tumbuhan, misalkan nasi, itu pernah menjadi bagian dari udara yang terkandung di bumi. Bedanya, yang kita cerna itu karbon yang sudah diolah oleh tumbuhan, asalnya dari gas CO2 menjadi zat-zat gula. Nah, proses ini mengubah CO2 menjadi zat gula melibatkan fotosintesis, khususnya tahap kedua, yakni siklus Calvin atau reaksi gelap. Nah, sebenarnya apa sih reaksi gelap itu? Nah, reaksi gelap itu secara sederhana adalah sebuah proses fotosintesis tahap kedua, di mana tumbuhan mengubah CO2 yang terkandung di udara menjadi zat gula seperti glukosa. Nah, mengenai reaksi gelap, ada beberapa hal dasar yang kalian perlu tahu. Yang pertama, reaksi gelap terjadi di bagian yang namanya stroma. Kalau kalian lupa stroma itu bagian mana, stroma itu adalah bagian cair yang ada di dalam kloroplas. Nggak kayak reaksi terang yang terjadi di tilakoid. Kalau reaksi gelap itu ada di stroma. Yang kedua, reaksi gelap membutuhkan energi dari ATP. Tapi dari mana itu ATP? Ternyata ATP itu diambil dari reaksi terang yang udah terjadi sebelumnya. Jadi untuk masalah energi, reaksi gelap itu menggunakan hasil-hasil dari reaksi terang seperti ATP untuk energi dan NADPH untuk proses yang lebih lanjut. Nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, karena reaksi gelap sudah memakai energi dari reaksi terang, maka reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Itulah kenapa reaksi gelap disebut reaksi gelap, karena nggak butuh cahaya matahari. Bukan berarti reaksi gelap hanya terjadi di malam hari, di siang juga terjadi. Cuman kalaupun nggak ada cahaya matahari, reaksi gelap masih bisa berlangsung, nggak peduli siang atau malam, gitu. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan tentang proses overview dari seluruh materi reaksi gelap serta penjelasan tentang fiksasi CO2 serta reduksi PGA oleh Sri Safitri. Kepadanya dipersilakan. Ada beberapa tahapan reaksi gelap, yaitu ada 3. Yang pertama, fiksasi CO2, yaitu penyerapan CO2 melalui stomata dan berikatan dengan molekul organik dalam daun untuk membangun gula trikarbon, yaitu triasam fosfoglycerat. Yang kedua, ada reduksi senyawa PGA, yaitu ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah PGA menjadi glyceraldehida 3-fosfat atau G3P.
Yang ketiga ada regenerasi RUBP, yaitu RUBP dibuat menjadi molekul-molekul G3P yang ada. Selanjutnya ada fiksasi CO2, yaitu penyerapan CO2 melalui stomata, lalu CO2 berikatan dengan RUBP ribolusa 1,5 bisfosfat yang memiliki 5 karbon oleh enzim Rubisco membentuk senyawa 6 karbon tak stabil. Selanjutnya ada reduksi senyawa PGA, yaitu senyawa 6 karbon diputus menjadi senyawa 3 karbon bernama 3 asam fosfogliserat, yaitu disebut juga PGA. Yang selanjutnya reduksi senyawa PGA, yaitu ATP dan NADPH, lalu dibantu dengan PGA menjadi 1,5 bifosfogliserat. Yang kedua ada NADPH melepaskan H+, mereproduksi 1,3 bisfosfogliserat menjadi fosfogliserat-dehidra. PGAL disebut juga dengan gliseraldehidra 3-fosfat atau G3P. Ya, terima kasih banyak untuk Sri yang telah memberikan penjelasannya. Kita lanjutkan dengan Egi yang akan menjelaskan akhir reduksi PGA serta bagian regenerasi RUBP. Dipersilahkan. Slide ke-7 ada PGAL ya. PGAL biasa disebut glyceraldehyde 3-fosfat atau G3P ya. Tahap ini tahap pemecahan molekul dan disatukan kembali membentuk glukosa. Sebagai hasil akhir, glukosa mengandung 6 karbon. Slide ke-8 masuk ke regenerasi ya. Kita sudah tahu kalau RUBP itu bahan yang sangat penting buat reaksi gelap ya. Terus bagaimana caranya buat dapatin RUBP? Ternyata bukan cuma satu siklus aja yang jalan, tapi ada 6 siklus ya. Jadi satu proses ada 6 siklus secara bersamaan. Sesudah melewati proses itu kita punya total 36 karbon ya. Dari 36 karbon itu 6 karbon dikeluarkan sebagai glukosa dan 30 karbonnya lagi dipakai buat rombak ulang ya, dipakai buat jadi RUBP. Total ada 6 proses dan 30 karbon ya. Jadi 30 bagi 6 sama dengan itu memberikan 5 atom karbon untuk setiap prosesnya. Jumlah yang pas untuk merombak RUBP kembali. Terima kasih. Terima kasih Egi untuk penjelasannya. Kita lanjutkan dengan Mutiara yang akan menjelaskan tentang tumbuhan C3. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maulidi Manina. Saya di sini akan membacakan tumbuhan C3. Tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang mendominasi sebagian besar bumi, sekitar 85%. Senyawa pertama yang dihasilkan berupa fosfogliserat yang memiliki 3 karbon. Itulah kenapa disebut tumbuhan C3. Proses fotosintesis dilakukan secara standar, tanpa adaptasi untuk fotorespirasi. Tumbuhan C3, penghasil senyawa pertama 3 atom karbon, mendominasi sebagian besar tumbuhan di bumi. Senyawa pertama yang dihasilkan berupa fosfogliserat, CO2 langsung masuk siklus Kelvin, tidak memiliki adaptasi untuk fotorespirasi, bekerja baik dalam kadar CO2 tinggi, contoh tanamannya, padi, gandum, polong-polong, dan durian. Terima kasih Mutiara. Sekarang kita lanjutkan ke Mugni yang akan menjelaskan tentang tumbuhan C4. Ada 2 reaksi yang terjadi di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama ada di sel mesofil dan yang kedua ada di berkas pembuluh. Proses yang terjadi di sel mesofil menghasilkan senyawa karbon pertama. Senyawa pertama yang dihasilkan berupa oksaloasetat yang terdiri dari 4 karbon. Karena itu disebut tumbuhan C4. Proses ini dibantu oleh enzim PEP karboksilase oksaloasetat, kemudian menjadi malat yang masuk ke selundang pembuluh. Di selundang pembuluh, malat dipecah menjadi pirufat dan CO2.
Pirufat akan dikembalikan ke sel mesofil dan CO2 akan menuju ke proses siklus Calvin seperti biasa. Selendang pembuluh memiliki konsentrasi oksigen yang rendah, memungkinkan tumbuhan C4 menghindari fotorespirasi yang bisa mengoksidasi langsung produk fotosintesis. Hal ini dapat membuat hasil fotosintesis menjadi lebih rendah daripada seharusnya. Karena hasil fotorespirasi rendah, maka tumbuhan C4 bisa hidup di lingkungan yang lebih kering dan lebih panas daripada tumbuhan C3. Contohnya seperti tebu, jagung, dan sorghum. Terima kasih untuk Mugni. Sekarang kita lanjutkan ke Latifah yang akan menjelaskan mengenai tumbuhan cam. Kepadanya dipersilakan. Tanaman CAM, Crassulacean Acid Metabolism, fotosintesis dengan dua proses dalam waktu yang berbeda. Pertama, di malam hari, di mana stomata membuka untuk menyerap CO2 dan membentuk asam malat. Kedua, di siang hari, ketika stomata menutup dan terjadi penguraian asam malat menjadi pirufat dan CO2. Sesudah ini, proses siklus Calvin berlangsung seperti biasanya. Nah, tanaman CAM ini memiliki dua proses fotosintesis dalam waktu yang berbeda karena biasanya tanaman ini hidup di tempat-tempat yang kering, misalnya kaktus. Tanaman-tanaman ini menutup stomatanya pada siang hari untuk mengurangi proses penguapan, sehingga mereka mengikat CO2-nya pada malam hari ketika stomatanya sudah mulai membuka. Pada tanaman CAM, ada dua siklus. Yang pertama, siklus Hertzsprung, yang kedua, siklus Calvin. Siklus Hertzsprung terjadi pada malam hari di mesofil daun. CO2 berikatan dengan PEP fosfoenolpirufat dengan bantuan enzim PEP karboksilase membentuk OAA, oksaloasetat. Lalu, oksaloasetat dikonversi menjadi asam malat. Nah, asam malat ini disimpan di vakuola selama semalaman. Ketika siang hari, ketika stomata sudah mulai menutup, asam malat ini dikonversi menjadi CO2 dan asam pirufat. CO2 ini mengalami siklus Calvin dan membentuk glukosa, sedangkan asam pirufat dikonversi kembali menjadi PEP. Karena stomata menutup di siang hari, tumbuhan CAM dapat mengurangi laju transpirasi, mencegah kehilangan air. Tumbuhan ini bisa bertahan di lingkungan yang sangat kering. Contoh tanaman dari CAM yaitu ada kaktus, anggrek, dan nanas. Itulah presentasi mengenai reaksi gelap yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kami selama presentasi. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian kalian semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.